Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Kebakaran hebat terjadi di Lampung Selatan. Rumah warga ludes terbakar. Sepasang lansia ditemukan berpelukan dalam kondisi tak bernyawa di dalam rumah. Kobaran api dengan cepat membakar satu unit rumah milik Warjan, seorang kakek 86 tahun. Lokasi rumah yang jauh dari permukiman warga membuat kobaran api terlambat diketahui, sehingga dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan beserta isinya. Petugas damkar dan penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan langsung mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Setelah berjuang 2 jam, petugas berhasil memadamkan api. 2 korban jiwa, Wajran 86 tahun dan istrinya Apong 76 tahun, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi berpelukan di dalam rumah. Diduga mereka tidak sempat menyelamatkan diri dari kepungan api. Terjadi kebakaran di Desa Balinuraga, Dusun Sumbersari, Desa Balinuraga, Kecamatan Wepanji. Akibat kebakaran tersebut, dugaan sementara itu dari obat nyamuk dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, penghuni dari rumah. Akibat peristiwa ini, kerugian materi diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Lampung Selatan Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang remaja diamuk massa setelah menyerang warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi kesulitan mengevakuasi remaja dari kepungan warga. Polisi berusaha mengevakuasi seorang remaja yang diduga terlibat aksi penyerangan di Jalan Sungai Sadang Baru, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi kesulitan menerobos kepungan ratusan warga yang hendak menghakimi remaja tersebut. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghalau massa yang mengejar hingga ke mobil patroli. Remaja tersebut berhasil diamankan di Mapolres Makassar untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil interogasi awal, pelaku mengaku datang bersama 20 orang untuk menyerang warga di kawasan Sungai Sadang Baru. Aksi penyerangan tersebut diredam warga dan menangkap pelaku. Sementara rekan pelaku berhasil kabur. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan memburu rekan pelaku yang diduga terlibat dalam rencana penyerangan tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ditangkap warga usai kepergok mengganjal mesin ATM. Aksi pelaku sempat terekam kamera CCTV saat menunggu korban mengambil uang di mesin ATM. Ya, pemirsa, pelaku pencurian modus ganjal mesin ATM beraksi di Jalan Raya Tugu Rawa Kalong, Kabupaten Bekasi. Dari rekaman CCTV, pelaku mondar-mandir usai mengganjal mesin ATM dan menunggu calon korban. Gerak-gerik pelaku membuat seorang warga curiga, lalu melaporkan kasus ini ke warga lain. Saat ditangkap warga, pelaku mengaku sudah 2 kali menjalankan aksi ganjal ATM di lokasi. Kesal pada ulah pelaku, warga sempat melampiaskan kemarahan. Pelaku dievakuasi polisi ke Polsek Tambun Selatan. Seorang petugas penjaga palang pintu kereta api di Lewigong, Garut, Jawa Barat dianiaya dan dikeroyok 4 orang warga. Diduga motif lantaran kesal, ditegur karena melintasi palang pintu ketika kereta api hendak melintas. Dari video amatir, 4 warga mengeroyok petugas di pos penjagaan palang pintu di Lewigong, Garut. Pengeroyokan terjadi setelah petugas menegur salah satu pelaku mengendarai sepeda motor melintasi palang pintu saat kereta api akan melintas. Tak terima, warga yang dalam keadaan mabuk mengajak 3 temannya mengeroyok korban. KAI Daob 2 Bandung telah berkoordinasi dengan polisi memproses para pelaku sesuai ketentuan hukum berlaku. KAI juga memastikan akan memberikan pendampingan kepada petugas yang menjadi korban. Diawali dengan petugas kami yang tengah menjaga JPL 227 pada saat kereta Serayu akan melintas. Petugas melakukan penutupan palang pintu perlintasan.
setelah palang pintu perlintasan tertutup, terdapat seorang pengendara roda 2 yang menerobos dan sempat mendapat teguran dari petugas yang berjaga. Namun kemudian, penerobos tersebut kembali bersama 3 orang temannya melakukan pengejaran dan pemukulan terhadap petugas yang menjaga perlintasan. Pemirsa, seorang balita kritis dalam perawatan di rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Diduga akibat dianiaya ibu tiri, pelaku memalsukan identitas untuk menghindari polisi. Balita perempuan berusia 4 tahun ini mengalami koma setelah menjadi korban penganiayaan ibu tirinya di Kampung Poncol, Taruma, Bekasi. Korban kerap mengalami kekerasan fisik di rumah kontrakannya. Pelaku menggunakan gayung dan sikat gigi untuk menganiaya korban. Polisi telah menangkap pelaku. Kekerasan terjadi secara berulang sejak bulan Mei hingga Juli 2026. Motif pelaku sakit hati terhadap suami dan pihak keluarga akibat perkataan yang dianggap menyakitkan. Kasus ini terungkap setelah Rumah Sakit Koja Jakarta Utara melaporkan adanya pasien anak dengan luka-luka. Dan ditemui bahwa pelaku sengaja memalsukan identitas korban untuk masuk ke RSUD Koja Jakarta Utara karena takut diketahui oleh keluarga suami. Selanjutnya, anggota Polsek Taruma Jaya melaksanakan pengecekan terhadap korban di RSUD Koja. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan satu tersangka baru terkait kematian bocah 3 tahun, korban kekerasan seksual ayah kandungnya di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sang ibu tiri turut jadi tersangka lantaran menganiaya korban. Setelah suami jadi tersangka dalam kasus kematian bocah 3 tahun, korban kekerasan seksual oleh ayah kandungnya, kini ibu tiri korban juga jadi tersangka. Sang ibu tiri tega menganiaya korban secara sadis, menyumbat saluran pernafasan korban memakai beras. Polisi juga menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Nah, adanya benda keras, jadi justru penyebabnya itu kematiannya. Jadi setelah itu dikembangkan penyelidikannya dan akhirnya diketahui bahwa itu diberikan oleh ibu. Pemirsa, dugaan malpraktik rumah sakit baru-baru ini menjadi sorotan publik. Di Labuan Batu, Sumatera Utara, keluarga pasien mengamuk karena rumah sakit diduga telah menelantarkan pasien hingga meninggal. Di Bogor, Jawa Barat, dugaan malpraktik berujung mediasi dengan kepala desa. Umum daerah Rantau Prapat malpraktek menangani pasien tidak beres. Pasien sudah menggap dari tadi, ditinggal oleh perawatnya. Ini perawatnya ini perawatnya ini. Seorang keluarga pasien RSUD Rantau Prapat mengungkapkan kekecewaan mereka pada pihak rumah sakit. Lewat rekaman video, pihak keluarga mengatakan rumah sakit diduga lalai menangani salah seorang kerabat mereka hingga menyebabkan pasien meninggal. Menjawab video yang beredar di masyarakat itu, pihak rumah sakit mengatakan bahwa pasien tiba dalam kondisi sesak nafas dan langsung ditangani petugas. Hasil pemeriksaan menunjukkan pasien memerlukan tindakan cuci darah darurat. Sebelum tindakan tersebut dilakukan, tim medis terlebih dahulu harus menstabilkan tekanan darah pasien yang masih tinggi. Manajemen RSUD Rantau Prapat kemudian membantah tudingan bahwa pasien ditinggalkan tanpa penanganan, karena seluruh prosedur penanganan pasien telah dilakukan dengan benar. Di Bogor, Jawa Barat, sebuah rumah sakit digeruduk keluarga pasien yang emosi. Masa menduga telah terjadi malpraktik hingga menyebabkan kerabat mereka yang masih balita meninggal akibat ditelantarkan. Kalau nggak diginiin, nanti akan datang selanjutnya orang yang sakit ke situ nanti terulang lagi, Bu. Kenapa? Pihak rumah sakit melaporkan saya ke Kapolsek atas apa? Perampasan STNK, saya balikin STNK, kembalikan nyawa anak saya. Meski sempat memanas, pertemuan pihak rumah sakit dan pasien berakhir damai. Kesepakatan antara kedua belah pihak tercapai lewat mediasi oleh aparat kepolisian dan pemerintah daerah. Dari Labuhan Batu dan Bogor, Randi Kurniawan dan Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Satu keluarga berboncengan sepeda motor ditabrak truk pengangkut air mineral di Cirebon, Jawa Barat, menyisakan cerita yang tragis. Setelah ibu dan bayinya tewas, kini sang ayah juga tak selamat meski sempat dirawat di rumah sakit.
Tiga Satlantas Polresta Cirebon melakukan olah TKP kecelakaan tragis yang merenggut nyawa satu keluarga pemotor di tanjakan Gronggong, Jalan Raya Cirebon. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, polisi menemukan sejumlah masalah pada truk, mulai dari masalah pada rem hingga ban gundul. Kondisi jalan yang menurun dan berat beban berlebih membuat truk hilang kendali, terguling dan menabrak warung serta satu keluarga pemotor. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Korban sang ibu dan balitanya meninggal di lokasi kejadian. Sementara ayah dan anak pertama dievakuasi ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Usai beberapa jam perawatan, sang ayah tak bisa bertahan dan meninggal. Sementara anak pertama masih dalam perawatan, namun kehilangan kedua orang tuanya dan menjadi yatim piatu. Untuk korban yang meninggal kemarin 2 orang, kemudian disusul oleh bapaknya sore hari meninggal dunia, sedangkan yang putrinya yang masih siswi SD SMP itu masih di dalam perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati. Sopir truk masih diperiksa polisi dan terancam pidana berat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan penyeberangan orang nyaris ambruk usai ditabrak truk pembawa ekskavator di kawasan Tendean, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Tendean nyaris ambruk usai dihantam truk membawa ekskavator. Kerasnya hantaman membuat tiang JPO copot dari beton penyangga hingga JPO tidak bisa digunakan. Peristiwa bermula saat truk memaksa melintas di Jalan Tendean Raya menuju Blok M. Khawatir JPO ambruk, pengendara terpaksa berjalan pelan di lajur kiri. Dan selama evakuasi truk, pengendara diimbau menghindari ruas Jalan Tendean yang menuju Blok M. Kemacetan panjang terjadi dari hasil pemeriksaan supir truk diduga main ponsel dan tidak memperhitungkan batas maksimal ketinggian muatan. Ya, sementara itu sejumlah orang mencuri kamera CCTV yang terpasang di JPO Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Polisi kini buru para pelaku yang wajahnya terekam kamera CCTV. Aksi maling di ibu kota kian hari kian nekat. Seperti yang satu ini, sejumlah orang terekam sedang mencuri kamera CCTV jembatan penyeberangan orang di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sebelum membongkar kamera CCTV, salah satu pelaku naik ke pagar JPO dan mempreteli rangkaian kabel yang terpasang di kanopi JPO. Sementara kedua rekannya berjaga. Hanya membutuhkan waktu singkat, para pelaku berhasil membawa kabur kamera CCTV milik Diskom Info dan Statistik DKI Jakarta. Kami menduga pelaku ada 2 orang. Nah, ini memang baru kali pertama terjadi atau sudah di beberapa titik? Sudah ada beberapa kali kejadian pencurian CCTV, namun pelakunya sudah kami amankan. Mungkin yang ini pelaku yang berbeda atau dari kelompok yang sama, kami mesti melakukan penyelidikan. Kalau dari pihak terkait dalam hal ini punya Diskom Infotik, Jakpus ya, itu sudah ada laporan? Sampai dengan saat ini kami belum menerima laporan pencurian yang dibuat oleh Diskom Info. Para pelaku beraksi pagi hari saat kondisi JPO masih sepi dari pejalan kaki. Dan polisi kini memburu para pelaku. Kamera CCTV dipasang di JPO untuk mengurangi aksi kejahatan yang kerap terjadi di tempat publik. Namun kini kamera CCTV justru ikut menjadi sasaran aksi pencurian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polisi menangkap pelaku teror bom ke SD Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa. Ya, pemirsa, inilah detik-detik penangkapan terduga pelaku peneror bom di SD Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pria berinisial MY ditangkap oleh polisi di rumahnya tak jauh dari lokasi sekolah. Polisi juga menyita barang bukti ponsel pelaku yang dipakai untuk melakukan aksi teror. Polisi masih mendalami motif aksi teror pelaku.
pelaku satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan. Ya pemirsa, Anda kembali di Sindo Malam. Penertiban pedagang sayur di Bekasi, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Pedagang mengamuk karena menilai sikap petugas arogan saat melakukan penertiban. Sejumlah pedagang sayur di Bekasi, Jawa Barat mengamuk ketika ditertibkan petugas Satpol PP. Petugas tetap memasukkan dagangan sayurnya ke dalam truk meski mendapat perlawanan dari para pemiliknya. Pedagang yang terkena razia tidak terima dagangan mereka disita. Selain menimbulkan kerugian, pedagang juga menilai petugas yang melakukan razia bersikap arogan. Penertiban yang dilakukan petugas Satpol PP Kota Bekasi mulai gencar dilakukan sejak 2 pekan terakhir. Pedagang yang berjualan di Jalan Insinyur Haji Juanda atau depan Pasar Baru Kota Bekasi menyebabkan jalan tertutup sehingga menimbulkan kemacetan. Pemerintah setempat telah berupaya menertibkan dengan merelokasi ratusan pedagang ke tempat lain. Namun karena alasan sepi pembeli, para pedagang akhirnya kembali membuka lapak di lokasi yang berpotensi mengganggu ketertiban. Mana bang? Pembelinya aja juga masih berkurang. Berkurang. Nah kalau abang sendiri sebagai pedagang kaki lima gini di pasar, sebenarnya setuju nggak sih direlokasi sebenarnya? Sebenarnya setuju aja, tapi pada tempatnya bang. Tempatnya kan kurang memadai di atas ya. Karena fasilitasnya kan masih kurang. Sejak 2 pekan terakhir ini, pihak Pemkot Bekasi melakukan relokasi para pedagang kaki lima di Jalan Juanda, Kota Bekasi ke area Pasar Baru. Hal ini dilakukan lantaran para pedagang yang berjualan selalu menutup jalan dan banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Pemirsa, ribuan aparatur sipil negara di Jawa Barat diduga bermain judi online. Pemprov Jawa Barat mulai memeriksa para ASN dan jika terbukti akan dijatuhi sanksi berat hingga pemecatan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkap 2.663 aparatur sipil negara di Jawa Barat diduga bermain judi online. Temuan ini berasal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Total nilai transaksi judi online yang dilakukan ASN di 27 kabupaten dan kota mencapai 10 miliar rupiah. Bahkan ada ASN yang saldo rekeningnya mencapai 800 juta rupiah dari hasil judi online. Banyak sekali ASN di Jawa Barat, terutama di kota-kota besar ya, di Bekasi, Bandung dan sekitarnya banyak sekali yang terlibat judol. Saya berharap kita segera menindaklanjutinya, para inspektorat di kota kabupaten untuk segera memanggil para ASN yang terlibat judol tersebut, memberikan sanksi ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kenapa temuan Bapak dari mana sih Pak? Temuan Bapak menemukan? Saya waktu itu silaturahmi dengan Kepala PPATK Pusat, Kang Ivan, kebetulan orang Jawa Barat, di akhir pertemuan itu beliau sampaikan, Kang hati-hati, Jawa Barat judulnya sudah sangat meresahkan. Pemprov Jawa Barat membentuk tim gabungan yang terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat dan Biro Hukum untuk memberantas judi online di lingkungan Pemprov Jabar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara alat bukti dan 4 tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024. Dalam agenda tersebut, ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qumas menyatakan siap menghadapi persidangan. Yakut tiba di Gedung Merah Putih KPK pukul 9 pagi, mengenakan rompi tahanan dan borgol di tangan.
Dirinya kembali menjalani pemeriksaan setelah masa pembantaran selesai. Dalam kesempatannya, Yakut yang juga didampingi oleh kuasa hukumnya menegaskan berkas perkara telah dilimpahkan penyidik ke JPU. Yakut juga menyatakan siap untuk buka-bukaan menjelaskan pembagian kuota haji tambahan yang diperoleh pemerintah Indonesia dari pemerintah Arab Saudi dalam persidangan. Kan Gus, gimana Gus? Ya alhamdulillah udah P21 hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang benar, mana yang salah. Ya tadi Gus menyatakan bahwa akan mengungkap itu apa yang mau diungkap? Ya apa yang belum terungkap nanti di persidangan ya. Maksudnya mau dibongkar itu gimana Gus? Nanti di persidangan ya Mas ya, sabar. Bedanya di sini sama persidangan nggak beda-beda amat loh. Ya, nanti dilihat. Pemirsa, Bupati nonaktif Sudewo membantah menerima suap senilai 700 juta rupiah dalam proyek pembangunan jalur kereta Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sementara JPU membeberkan fakta baru mengenai adanya dugaan aliran dana korupsi ke Gus Miftah. Sidang lanjutan dugaan korupsi Bupati Pati nonaktif Sudewo kembali digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah. Petugas mengawal ketat jalannya persidangan. Sidang beragendakan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Dalam sidang, saksi mengungkap adanya dugaan aliran dana korupsi ke Gus Miftah. Sementara itu Sudewo membantah menerima suap sebesar 700 juta rupiah. Bahwa Pak Doroke tidak pernah menerima uang 721 juta dari Pak Bernard, artinya saya juga tidak pernah menerima uang itu. Pemirsa, perintah Kejaksaan Agung kepada Kejaksaan Tinggi se-Indonesia untuk mendata permasalahan program MBG dan SPPG kini resmi dihentikan. Kejaksaan Agung beralasan penghentian dilakukan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Ya, Kejaksaan Agung menertibkan surat edaran yang memerintahkan penghentian kegiatan pengumpulan data dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Perintah tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan Jumat 10 Juli lalu dan ditandatangani Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman Nahdi. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan penghentian dilakukan agar tidak disalahgunakan dalam pelaksanaan pendataan. Padahal sebelumnya pemirsa, Jampitsus Kejaksaan Agung yang saat itu masih dijabat Febri Adriansyah memerintahkan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menginventarisasi dan melaporkan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mempersilahkan masyarakat Indonesia pindah ke negara lain jika merasa masa depan Indonesia suram. Prabowo juga meminta masyarakat bersatu dan tidak mempunyai sifat dengki, curiga, serta suka mencaci maki. Presiden Prabowo Subianto mempersilahkan masyarakat Indonesia untuk mencari negara lain jika merasa masa depan Indonesia suram. Menurutnya, masyarakat Indonesia seharusnya bersatu dan bergotong royong agar Indonesia bangkit menjadi negara sejahtera. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Koperasi ke-79 di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu siang. Indonesia kaya, Indonesia akan bangkit, dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini. Yang ragu-ragu, silakan duduk di rumah aja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan, tidak ada yang melarang. Kalau di Indonesia, mohonlah, mari kita bersatu, mari kita gotong royong, mari kita kerjasama. Yang kuat bantu yang lemah.
yang lemah, kerjasama yang baik. Insya Allah kita akan bangkit, saudara-saudara. Prabowo juga meminta masyarakat Indonesia tidak mempunyai sifat dengki, curiga, dan suka mencaci maki. Karena sifat asli bangsa Indonesia adalah saling memaafkan, mengerti, mengasihi, dan membantu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Kebakaran hebat melanda sebuah bar padat pengunjung di kawasan Chatuchak, Bangkok, Thailand, menyebabkan sedikitnya 30 orang tewas dan lebih dari 70 orang terluka. Ya pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah bar di kawasan Chatuchak, Bangkok, Thailand sesaat sebelum tengah malam pada hari Minggu, menewaskan sedikitnya 30 orang. Sementara 70 orang lainnya terluka, termasuk 25 orang yang dirawat di ruang perawatan intensif. Banyak korban ditemukan di toilet tanpa jendela di bagian belakang gedung, tempat mereka diyakini melarikan diri saat api dan asap tebal menyebar ke seluruh bangunan. Kobaran api berhasil dipadamkan sekitar setengah jam kemudian. Sementara penyebabnya masih dalam penyelidikan. Bandara Internasional Sana'a di Yaman kembali menjadi target sasaran serangan. Kelompok Houthi menuduh Arab Saudi melakukan serangan tersebut. Rekaman video menunjukkan roket menghantam Bandara Internasional Sana'a di Yaman pada hari Senin. Kelompok Houthi menuduh Arab Saudi melakukan serangan tersebut. Kementerian Luar Negeri Houthi mengutuk dugaan serangan terhadap bendera sipil tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan wilayah Yaman. Serangan ini diduga untuk mencegah pesawat Iran mendarat di Sana'a. Pesawat Iran dilaporkan membawa delegasi Houthi yang kembali dari upacara pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Sementara Arab Saudi belum menanggapi tuduhan tersebut. Pemirsa, Amerika Serikat terus melancarkan serangannya ke Iran. Kali ini mereka menargetkan fasilitas militer hingga umum yang berada di Iran. Rudal milik Amerika Serikat meluncur dari sejumlah pangkalan militernya yang berada di Timur Tengah. Rudal-rudal ini terlihat di langit Kuwait saat meluncur menuju Iran. Serangan ini dilancarkan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan gencatan senjata telah usai. Salah satu target serangan Amerika Serikat adalah Pulau Kesm di Iran. Pejabat Amerika Serikat mengkonfirmasi serangan keras terhadap sistem rudal, pertahanan udara Iran, hingga kapal-kapal cepat IRGC di sekitar Selat Hormuz. Pulau Kesm adalah lokasi strategis menjaga pintu masuk Teluk Persia. Pulau ini juga dipenuhi dengan pangkalan militer dan infrastruktur penting. Sementara itu pemirsa, Iran terus melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. 3 rudal balistik Iran menghantam sistem rudal darat milik Amerika Serikat yang berada di Kuwait. Serangan ini adalah balasan Iran atas serangan udara Amerika Serikat terhadap Bandara Abbas dan Pulau Sam. Situasi pun semakin memanas, Kuwait dan koalisi bersiap untuk merespon. Sementara ketegangan di Selat Hormuz yang merupakan jalur minyak vital dunia terus meningkat.